Droplet adalah butiran mineral atau butiran air kecil yang Anda semburkan. Itu berujung ke langkah kedua, yaitu protokol dini. Bagaimana Anda bisa menghadapi immunity pun ada dua, alami sama buatan. Yang alami otomatis ya dengan menginfeksi diri. Cuman yang hal menakutkan dari menginfeksi diri adalah either you win or you lose. Anda akan mati. Jadi untuk saya it's not an option. Kita nggak pernah tahu kita comorbid atau tidak, so it's not an option. Kecuali memang ya kita tidak beruntung dan kita kena dan kita menang melawan COVID, so you have that immunity in natural way, alami langsung dari virusnya. Tapi yang sekarang lagi digembar-gemborkan dan diusahakan oleh pemerintah, dan saya sangat setuju dengan itu, yaitu vaksin. Vaksin akan memberikan Anda imunitas tanpa harus terinfeksi. Gratis. Immunity dapat untuk menangani pandemi ini. So please, ini pilihan terbaik yang menurut saya rekomendasikan adalah vaksin. Itu akan memberikan Anda imunitas, bisa dicek imunitasnya itu bisa tinggi atau rendah, atau perlu diulangi vaksinnya. Karena itu tidak meresikukan Anda atau meresikukan tubuh Anda dengan pilihan menang atau kalah. Itu. Oke, jadi kalau kita gabung, itu ada 4 teman-teman. Satu adalah protokol yang berupa barrier, masker, face shield. Yang kedua ada distance atau menjaga jarak, stay at home, jangan keluar rumah, hindari kerumunan. Yang ketiga ada terinfeksi, which is not recommendation. Dan yang terakhir adalah vaksin. Kalau 3 hal selain terinfeksi kita lakukan dengan baik, itu kita akan minimal menyelamatkan diri sendiri. Surprisingly, yang lebih mengejutkan lagi, kalau Anda sudah menjalankan 3 itu dengan disiplin, lambat laun, waktu berjalan, Anda menjadi pahlawan. Bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk semua orang. Bagaimana itu bisa terjadi? Oke, coba kita pahami seperti ini. Saya gambarkan grafiknya dengan tanpa pelindungan apapun. Yang kedua dengan protokol, saya kasih lingkaran putih 1. Protokol dan immunity dengan lingkaran 2. Oke, mari kita simulasikan. Anda yang kuning ya, coba Anda yang kuning. Anda manusia, pasti Anda hidup berkelompok nih. Ada tetangga kanan, tetangga kiri, teman kerja, bahkan keluarga. Otomatis Anda selain beresiko terinfeksi, Anda juga beresiko membagi infeksi tersebut. Oleh karena itu, minimal Anda butuh proteksi pertama, protokol. Pakai masker, jaga jarak, face shield. Itu pelindungan pertama Anda. Karena Anda harus hidup berekonomi, bekerja. Apalagi saya petugas medis, mau nggak mau saya harus tetap work from office. Saya nggak bisa work from home. Jadi saya masih ketemu mereka ini. Bertambahlah teman-teman Anda ini yang berinteraksi, dan tidak sedikit yang mereka sebenarnya mendapatkan proteksi atau memprotokolkan diri. Bisa juga yang terinfeksi sembuh. Jadi saya wakili dengan lingkaran ini ya. Jadi makin tumbuh nih, entah alami, entah immunity, entah protokol. Makin waktu berjalan, ya saya sukanya makin banyak orang mulai sadar. Orang mulai, oh saya butuh selain protokol, saya butuh vaksin. Mulai saya temukan di circle lingkungan hidup saya, orang mulai udah pakai protokol yang benar, distansi yang benar, dia divaksin. Mulailah grafik ini indah menurut pemandangan saya. Mulai tumbuh seperti ini. Ini gambaran untuk saya bisa dengan sederhana dari tadi menjelaskan ke Anda tentang herd immunity. Iya, inilah herd immunity. Saat lingkungan sekitar Anda sudah mendapatkan proteksi semua dari vaksin, Anda akan lihat orang-orang yang tidak mendapatkan vaksin itu, yang masih Anda lihat di sini dot-dotnya tidak ada lingkaran,
itu otomatis akan terlindungi oleh Anda. Kenapa? Anda punya barrier nih. Tetangga Anda sudah divaksin, depan Anda sudah divaksin, belakang, samping, sehingga kalau ada orang lain datang sebelum ke Anda, otomatis kan ke mereka. Karena Anda di dalam lingkungan circle itu. Sama juga saat Anda di kantor, duduk di tengah di antara orang-orang yang sudah divaksin. Otomatis Anda hidup dengan tenang. Karena orang-orang sekitar Anda, resiko terinfeksinya juga udah rendah. Bayangkan kalau imunitas ini, atau immunity ini, atau herd immunity ini dipahami oleh semua orang, sehingga yang orang-orang tidak bisa divaksin karena komorbid, orang-orang tua, anak-anak yang masih kecil, balita, yang memang tidak eligible untuk vaksin, itu di sekitarnya sudah ada Anda. You will be part of the world hero. Karena pandemi ini tidak akan selesai cuma dengan Anda memahami, tapi community should be also aware. Jadi semua orang harus paham bahwa ini tuh peperangan bersama, bukan peperangan pribadi. So, mari kita speed up tercapainya herd immunity. Thank you.